Halo semuanya, lanjut lagi drama Snowdrop episode 11. Sebelum berpihak pada Kangmu dan mengkhianati timnya, Suho udah berpikir panjang banget. Salah satu yang membuat dia mengambil jalan ini karena Suho merasa ayahnya sudah menelantarkannya. Lalu dia mengajak Kangmu untuk mengikat Dr. Kang. Di samping itu, Bun Ok dengan gaya songongnya menyuruh Hye-ryung membawa cemilan untuknya. Akting Bun Ok memang berhasil buat para penonton gemes melihat dia. Karena sering merasa direndahkan, Bun Ok membalaskannya semua di sini. Bahkan dia tidak memberi Hye-ryung makan. Hye-ryung adalah orang yang paling dia benci, guys. Dengan keyakinan yang kuat, Suho memberikan pistol ke Kangmu dan mereka berhasil melumpuhkan Dr. Kang. Saat mereka mengikat Dr. Kang, Bun Ok yang mengantar makanan gak sengaja mendengar percakapan ini. Bun Ok langsung melaporkannya ke kamera Ju. Dan Bun Ok diam-diam mengikuti kamera Ju dari belakang. Tapi sayangnya kamera Ju kalah melawan Suho dan Kangmu. Setelah mereka berdua diikat, Suho mendengarkan rekaman itu untuk membuka mata dan hati timnya. Suho tidak terima dengan negaranya yang mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi uang dari selatan. Dr. Kang membujuk Suho untuk kembali melakukan misi dari utara. Dr. Kang juga mengingatkan Suho dengan adiknya. Suho terlihat sedih saat ingat adiknya. Kangmu udah ambil ancang-ancang akan menembak Suho jika berbalik ke utara. Namun Suho menyuruh Dr. Kang memeriksa perintah terbaru dari negara mereka. Sementara itu, Young-ro dan direktur disuruh menunggu di basement sampai mata-mata utara diikat. Tiba-tiba Bun Ok datang. Dia berbohong agar Young-ro mau diajak ke atas. Dengan polosnya Young-ro mau dan mereka meninggalkan direktur. Entah apa yang dipikiran ayah angkat Suho ini. Perintah terbaru itu menyuruh mereka menyingkirkan Sungai Taedong 1 alias Suho. Gimana gak hancur hati Suho, orang yang sudah dia anggap sebagai ayah malah membuangnya. Bun Ok rupanya menjadikan Young-ro sebagai tawanannya melawan Suho. Benar-benar berani sekali Bun Ok. Suho berusaha mengacaukan pikiran Bun Ok agar melepaskan Young-ro. Namun Dr. Kang mendukung perbuatan Bun Ok dan Bun Ok lebih mendengar Dr. Kang dan kamera Ju. Akhirnya Kangmu dan Suho meletakkan senjata mereka. Tanpa ragu dan tanpa takut, direktur mengarahkan pistol ini ke dadanya sendiri. Direktur mengingatkan Bun Ok ke kakaknya lagi. Ini membuat Bun Ok semakin marah dan dia menarik pelatuknya. Ternyata pistolnya kosong, gak ada peluru, guys. Aduh, malu banget jadi Bun Ok udah berkhianat, ternyata dikhianati juga sama Dr. Kang. Chang-su sibuk tawar-menawar dengan wakil utara agar membebaskan putrinya. Sementara itu, Pak An dapat posisi baru dari presiden sebagai kepala perencanaan yang baru. Yang artinya dia akan jadi orang kedua di ANSP. Nam Tae-il kepanasan mendengar ini. Ini semua karena Pak An pernah membereskan masalah putra presiden. Kabar kenaikan jabatan Pak An cepat tersebar. Pak An juga mengabari istrinya. Girang banget istrinya. Akhirnya suaminya tidak jadi pesuruh lagi di dalam ANSP. Sekarang istri Pak An juga jual mahal ke istri Nam Tae-il. Bahkan dia tidak mau lagi meladeni ocehan istri Nam Tae-il. Aduh. Suho berusaha menjelaskan yang terjadi kepada para sandera. Memang tidak mudah meyakinkan mereka. Kangmu juga cerita saat dia keluar, tim SWAT menembakinya untuk masuk lagi. Jungmin juga menambahi kalau pemerintah mereka memang sering memaksa seperti itu. Direktur asrama juga mengajak semua mahasiswi agar tidak egois, karena ini demi keselamatan bersama. Dan mereka semua sekarang bebas melakukan apa saja. Yang penting tetap di dalam asrama sampai Suho dan Kangmu menemukan cara untuk keluar bersama. Lalu Hye-ryung mengusulkan untuk menghukum Bun Ok yang sebelumnya bersikap seenaknya ke mereka. Namun direktur asrama tidak terlalu menanggapinya. Mahasiswa yang lain jadi sebel, direktur terlalu membela Bun Ok.
Nah, si Bunok masih aja songong dan keras kepala. Saat di kamarnya, dia mengambil telepon itu lagi dan mencoba menghubungi ANSP. Kemudian datang Kang Mu menghentikannya. Gregetan lihat Bunok. Direktur sudah bela-belain dia agar tidak dihukum, tapi dia masih aja songong dan cari perlindungan ke ANSP. Padahal sebelumnya dia juga berpihak pada mata-mata utara. Bunok sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Bunok benar-benar gak tahu diri ya. Hanya Ibu Tiri Yungro yang menginginkan mereka yang di asrama mati. Sementara orang tua yang lain histeri melihat putri mereka disandra. Kasian banget Yungro. Nam Tai-il lagi senang karena provokator anti komunis yang mereka suruh tampil di TV juga. Namun tiba-tiba dia kesal karena rekaman wartawan itu belum didapatkan. Nam Tai-il selalu melampiaskan kekesalannya kepada Pak An. Di samping itu, Suho dan Kang Mu berencana akan menyuruh Kang Hana masuk lagi ke asrama. Sementara itu, Kameratsu marah-marah ke Kameratli yang berpihak ke Suho. Padahal sebenarnya Kameratli ini belum bisa mendengarkan. Dr. Kang flashback awal pertemuannya dengan Suho. Saat itu mereka berdua sedang tugas. Suho menyelamatkan Dr. Kang yang hampir jatuh ke jurang. Lalu Suho juga menghangatkan Dr. Kang di tengah-tengah salju lebat. Dr. Kang berutang budi sama Suho. Terus dia meminta kalung merpati Suho agar selalu mengingatnya. Dan jika mereka bertemu lagi, Dr. Kang janji akan membalas kebaikan Suho. Dr. Kang diam-diam jatuh cinta sama Suho sejak kejadian itu. Changsu menyuruh Pak An untuk menyiapkan uang tebusan ke utara. Kemudian Changsu ingin melihat video para sandera. Suho kembali meminta imbalan makanan. Kali ini ayam goreng guys. Aduh, ada-ada aja permintaannya, bukan kayak di sandera lagi ya. Setelah Kang Hana masuk membawa ayam goreng, dia langsung menanyakan di mana Kang Mu. Kang Hana senang banget udah diakui sebagai tunangan. Wah, bakal berlayar nih. Sebelum para sandera merekam keadaan mereka, direktur menunjukkan rekaman sandera yang bebas bukan dipulangkan, tapi dibawa ke markas ANSP. Suho dan Kang Mu diskusi tentang rencana mereka. Mereka akan menyalin dan menyebarkan rekaman itu ke media. Suho pergi ke kamar Yungro untuk menyalin rekaman. Dia tidak sengaja melihat kaset yang pernah dia berikan ke Yungro. Tak hanya itu, dia juga mendengarkan kaset rekaman suara Yungro tentang perasaannya ke Suho. Kalau diingat-ingat, adegan ini lucu banget guys. Cinta pandangan pertama. Suho terlihat membalas rekaman ini. Kira-kira apa ya yang dikatakan Suho? Para sandera terlihat bahagia di video sambil makan ayam goreng. Kemudian Yungro mengatakan kalau dirinya ingin cepat-cepat keluar. Kata-kata Yungro ini membuat ayahnya sedih. Terharu sama Changsu ya. Si Nam Tai-il malah sibuk mikirin selingkuhannya yang terlihat lesu. Dasar Nam Tai-il. Kameratli asik menikmati ayam goreng, sementara Dr. Kang dan Kameratsu dipindahkan ke basement. Kang Mu mencoba merayu Dr. Kang lagi agar berpihak ke mereka. Lalu Dr. Kang setuju. Mimin belum yakin banget deh. Pasti Dr. Kang memiliki alasan tertentu nih. Kameratsu masih bersikeras tetap dengan pendiriannya. Bahkan dia memancing emosi Suho dan ngata-ngatain Suho sebagai kartu yang dibuang. Sakit tak berdarah Suho. Dia makin kecewa dengan ayahnya. Lalu Suho pergi ke lantai 4, disusulin sama Yungro. Dia mencoba menghibur kesedihan Suho dengan minum kopi. Seperti mengulang masa-masa indah mereka. Kali ini Yungro menawarkan kopi yang akan menghilangkan semua kenangan buruk. Pinter banget Yungro menenangkan hati Suho. Akhirnya Suho kembali tersenyum seperti dulu guys. Mereka berdua ingin melupakan ketegangan yang pernah terjadi di antara mereka. Setelah itu Suho mencium Yungro. Wah, ini adegan terso sweet dari mereka.
Setelah prank pelukan dan dansa khayalan yang kemarin, ini yang paling so sweet guys. Bagaimana kisah selanjutnya kita akan saksikan di episode 12. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.